Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih bersama MidMe, masih tentang seputar tutorial. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman saya akan bahas mengenai beberapa orang yang sudah bertanya mengenai kenapa aplikasi tidak bisa diinstal di PC. Nah, saat ini memang sebagian besar pengembang aplikasi sudah memberikan kemudahan dalam proses instalasi. Jadi saya yakin kalau Anda semua sudah bisa menginstal aplikasi di laptop maupun komputer. Jadi mungkin beberapa teman-teman di sini sudah bisa menginstal aplikasi. Untuk caranya juga mungkin udah hafal. Yang jadi masalah terkadang proses instalasi tidak berjalan dengan mulus, teman-teman. Ada juga kalanya kita menemukan sesuatu permasalahan yang tidak terduga, seperti yang teman-teman alami. Salah satunya adalah aplikasi yang tidak bisa diinstal. Nah, di kesempatan kali ini tenang saja, karena saya akan memberikan beberapa cara yang bisa untuk mengatasi masalah ini. Dan sebagai pelengkap akan saya sertakan juga beberapa penyebab aplikasi yang tidak bisa diinstal. Nah, sebenarnya ada banyak sekali penyebab aplikasi tidak bisa diinstal di komputer ataupun laptop, teman-teman. Tapi saya hanya memperkenalkan, tapi saya akan memaparkan penyebab yang saya ketahui saja ya. Yang pertama penyebabnya adalah aplikasi tidak kompatibel, teman-teman. Jadi ketika aplikasi teman-teman tidak kompatibel dengan komputer teman-teman, maka ada kemungkinan terjadi kegagalan saat install atau software tidak cocok. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengunduh aplikasi atau software untuk diinstal. Alangkah baiknya mengetahui arsitektur yang digunakan laptop teman-teman terlebih dahulu, sebab ini akan berguna salah satunya ketika hendak menginstal aplikasi. Dan untuk caranya teman-teman bisa melihat bitnya. Karena di komputer itu kan ada 32 bit atau 64 bit di sistem operasi teman-teman. Paling mudah aplikasi untuk 32 bit ini bisa dijalankan pada laptop 64 bit. Nah, itu biasanya kalau teman-teman install atau download aplikasi dengan 32 bit dan laptop teman-teman itu 64 bit masih bisa digunakan. Sedangkan untuk aplikasi 64 bit itu tidak bisa dijalankan di laptop 32 bit. Nah, itu salah satu pentingnya mengetahui laptop, khususnya pengguna Windows. Nah, untuk caranya seperti ini teman-teman, mudah saja teman-teman bisa ketikkan pencarian di Windows dengan cara klik Windows plus R. Nah, di sini sudah muncul CMD, atau kalau tidak ada teman-teman bisa ketikkan saja CMD di sini. Nah, ini untuk melakukan atau pencarian dengan command prompt. Kita oke saja di sini. Kemudian teman-teman bisa ketikkan di sini echo spasi %. Kemudian ketikkan prosesor. Kemudian ada skor. Kemudian arsitektur. Kemudian persen lagi. Dan enter. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa sistem operasi yang teman-teman gunakan adalah 64 bit. Nah, di sini karena memang saya menggunakan 64 bit. Kemudian untuk cara yang kedua yang sangat mudah sekali, di sini teman-teman masuk saja ke Windows Explorer untuk pengguna Windows 10 dan klik kanan di bagian This PC, Properties. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk prosesornya saya menggunakan Core i5, dan untuk tipenya, untuk sistem tipenya ini 64 bit teman-teman. Nah, seperti ini. Atau bisa teman-teman caranya mudah sekali untuk pengguna Windows 7 atau Windows 10. Teman-teman masih sama masukkan ke Windows R. Kemudian di sini ketikkan DXDiag seperti ini. Kemudian enter. Kita tunggu prosesnya. Dan setelah sudah muncul di sini ada operasi sistem Windows 10 Pro 64 bit. Jadi teman-teman di sini keterangannya ada 64 bit. Dan teman-teman bisa download aplikasinya atau softwarenya itu yang 64 bit seperti itu, teman-teman. Dan setelah teman-teman sudah mengetahui
aplikasi 64 bit atau 32 bit yang sudah teman-teman pakai di Windows System. Kemudian teman-teman bisa lihat aplikasi apakah sudah update atau belum. Jika memang aplikasinya belum update, ya teman-teman cari yang sudah update, karena memang aplikasi versi lawas memang tidak bisa support dengan OS terbaru. Sebagai contoh nih, saat ini kan saya menggunakan Corel X4 misalnya, dan sudah tidak support lagi dengan Windows 10 karena memang bisa terbilang malah tidak bisa diinstal di Windows 10 teman-teman. Dan jika memang teman-teman ingin memaksakan Corel Draw X4 ini diinstal di Windows 10, yaitu pasti ada keterangan error sistem. Itu pasti ada keterangan error teman-teman. Kemudian yang terakhir teman-teman bisa lihat di Net Framework, karena Net Framework ini ada beberapa aplikasi yang membutuhkan Net Framework versi terbaru. Jadi ketika teman-teman ingin menginstal aplikasi yang membutuhkan Net Framework versi 4,5 nih misalnya, sedangkan Net Framework teman-teman masih versi lawas, maka sangat wajar kalau aplikasi tersebut tidak bisa diinstal. Kemudian untuk caranya teman-teman, di sini saya akan sedikit praktekkan ke teman-teman juga mengenai beberapa faktor yang bisa menghambat tidak bisanya aplikasi atau software diinstal di komputer. Yang pertama teman-teman masuk ke bagian control panel, dan setelah kita masuk di bagian control panel, karena ini memang kita masuk kategori di sini, kita masuk kategori large icon. Kita cari di sini untuk tools. Kita ketikkan tools. Nah, di sini ada administrative tools, teman-teman. Kita klik saja di sini administrative tools. Kemudian kita cari yang namanya service, teman-teman. Nah, di sini ada service, kita klik 2 kali. Nah, kemudian di bagian Windows, kita akan cari di sini Windows Installer. Kita klik di sini Windows Installernya. Nah, di sini ada di sebelah kiri ada Start, teman-teman. Jadi kita klik saja Start. Kita klik Start. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah start ya. Nah, di sini kita akan coba lakukan install. Saya di sini ada software 3DP chip. Saya akan install, kita klik 2 kali. Nah, ini bisa teman-teman. Kita udah bisa melakukan install aplikasi di komputer kita. Nah, itu mungkin salah satu caranya bagaimana mengatasi masalah komputer teman-teman nggak bisa install aplikasi atau software. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe, biar channel ini makin bermanfaat teman-teman. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.